Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Rahmadani dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 32. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak pembakaran bahan bakar minyak bumi. 1. Reaksi pembakaran tidak sempurna bahan bakar minyak bumi. Pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan partikel padat yang dikenal dengan asap dan berisi butiran-butiran halus dari karbon atau jelaga, karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Semakin terbatas jumlah oksigen, semakin tidak sempurna pembakaran yang terjadi, dan semakin banyak jelaga atau karbon yang dihasilkan. 2. Polutan-polutan yang dihasilkan pembakaran minyak bumi beserta dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Polutan merupakan salah satu bentuk pencemaran berupa bahan atau benda yang mampu mencemari lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti sampah. Polutan-polutan yang dihasilkan pembakaran minyak bumi. 1. Karbon dioksida. Karbon dioksida umumnya tidak berbahaya bagi manusia, akan tetapi apabila kadar karbon dioksida meningkat, maka tetap akan berbahaya karena dapat menimbulkan efek rumah kaca. Gas karbon dioksida ini memiliki sifat mampu menahan energi matahari gelombang panjang sehingga panas yang dihasilkan tidak dapat dilepaskan ke ruang angkasa. Peristiwa terjebaknya sinar matahari oleh gas karbon dioksida inilah yang disebut efek rumah kaca. Efek rumah kaca yang menimbulkan pun tidak main-main karena dapat menyebabkan peningkatan suhu permukaan bumi yang disebut pemanasan global. Pemanasan global yang terjadi inilah yang dapat mempengaruhi iklim di bumi. 2. Karbon monoksida. Gas karbon monoksida merupakan polutan yang memiliki sifat tidak berwarna dan tidak berbau. Akan tetapi, gas ini juga memiliki sifat beracun. Apabila gas ini terhirup oleh pernafasan manusia, maka akan menimbulkan lelah dan pusing, bahkan pingsan. Hal tersebut berikatan dengan reaktivitas sel darah merah terhadap gas karbon monoksida hingga oksida belerang. Polutan ketiga yang dihasilkan dari pembakaran minyak bumi adalah belerang dioksida. Polutan ini merupakan gas yang memiliki sifat tidak berwarna dan tidak mudah terbakar. Oksida belerang juga dapat menimbulkan reaksi fotokimia yang mengakibatkan menurunnya daya penglihatan karena terbentuknya kabut asap. 4. Oksida nitrogen. Oksida nitrogen merupakan polutan yang terdapat dalam asap buangan kendaraan bermotor. Polutan ini berasal dari reaksi antara nitrogen dan oksigen pada suhu tinggi. Gas ini memiliki sifat beracun dan berbau menyengat. Gas ini juga dapat menimbulkan keracunan apabila berada pada konsentrasi tinggi. 5. Hidrokarbon. Hidrokarbon menjadi pencemar apabila berada dalam konsentrasi cukup tinggi. Gas ini berasal dari campuran senyawa yang mengandung karbon dan hidrogen dalam berbagai komposisi. Hidrokarbon ini memiliki sifat berbau tidak sedap dan dapat menghasilkan efek fotokimia. Dampak pembakaran minyak bumi dan gas alam terhadap lingkungan. 1. Timbulnya kabut asap. 2. Terjadinya hujan asam. 3. Terjadinya pemanasan global. Dampak pembakaran minyak bumi dan gas alam terhadap kesehatan. 1. Gangguan pernafasan. 2. Kanker paru-paru. 3. Kerusakan tulang sumsum. Dan yang keempat adalah kanker ginjal. 3. Solusi cara mengatasi polusi udara yang bisa kalian terapkan di sekitar rumah kalian. 1. Hindari bakar sampah sembarangan. BPPD Jakarta rilis data yang menyebutkan bahwa gas klorin yang dihasilkan dari pembakaran sampah bisa merusak atmosfer bumi. Proses pembakaran ini biasanya menimbulkan debu, asap hitam, dan melepaskan karbon dioksida ke udara. Pastikan kamu cukup membuang sampah pada tempatnya dan biarkan petugas kebersihan yang melakukan proses pembakaran sesuai teknis. 2. Mengurangi konsumsi daging. Produksi daging merah menghabiskan lebih banyak emisi gas rumah kaca dibanding produksi daging ayam, buah-buahan, dan sayur. Kurangi makan daging dan lebih banyak konsumsi sayuran.
Jika masih merasa sulit, kamu bisa mengurangi dengan puasa makan daging 1 hari dalam seminggu. Pastikan juga untuk membeli makanan lokal, sekaligus mengurangi makanan yang dibuang sehingga menghindari menumpuknya limbah makanan. 3. Hemat energi. Jemur pakaian daripada menggunakan mesin pengering untuk menghindari dan membuang bahan bakar fosil yang menghasilkan listrik. Buat kamu yang sering charger handphone, pastikan juga untuk mematikan dan cabut kabel usai menggunakan. Ini juga berlaku untuk peralatan elektronik lainnya. Saat bepergian, kurangi penggunaan pesawat sebagai transportasi. Pesawat mengeluarkan karbon yang mencemari udara. 4. Berjalan, bersepeda, atau memanfaatkan transportasi umum. Saat ini Indonesia, terutama kota besar, pemerintah telah banyak memberikan fasilitas serta kemudahan untuk menggunakan berbagai transportasi umum. Jika kamu menggunakan transportasi umum saat bekerja, ini merupakan langkah yang baik untuk mengurangi polusi. 5. Berkebun. Cara yang paling mudah untuk berkontribusi mengurangi polusi adalah dengan menanam bahan makanan sendiri. Kamu bisa dengan mudah menanam di kebun belakang rumah. Selain lebih hemat, pasti bebas dari bahan kimia. 4. Cara mengatasi bertambahnya polutan gas beracun CO yang bisa kamu lakukan. 1. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Transportasi di jalanan merupakan hasil oksida nitrogen terbesar. Nitrogen oksida merupakan polutan udara yang memiliki efek buruk terhadap paru-paru. Masalah polutan yang berbahaya dari kendaraan bermotor dapat dirasakan di kota-kota besar dengan lalu lintas yang padat. 2. Gunakan produk yang sustainable. Sebuah studi pada 2017 yang diterbitkan dalam International Journal of Science menyatakan bahwa 22% kematian dini yang disebabkan oleh polusi udara terjadi di negara-negara yang memproduksi barang murah. Negara yang memproduksi barang murah tidak memiliki batasan emisi, lalu udara kotor yang berasal dari negara mereka juga menjadi udara yang kita gunakan untuk bernapas. Sehingga pola konsumsi kita terhadap sesuatu mempengaruhi tingkat polusi udara secara global. Jadi, pikir 2 kali sebelum membeli barang baru demi kualitas udara yang lebih baik. 3. Menanam pohon. Menanam pohon di sekitar rumah merupakan langkah kecil yang dapat mengurangi polusi udara secara signifikan. Berdasarkan penemuan para peneliti dari University of Southampton, pohon menyerap 850-2000 ton partikel berbahaya dari udara perkotaan setiap tahunnya. Selain menghilangkan partikel, pohon juga menurunkan kadar nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon dioksida, dan monoksida, ozon, benzena, dan dioksin. 4. Membeli produk daur ulang. Terdapat banyak proses yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk, mulai dari bahan baku yang perlu ditambang, diangkut, diolah, hingga akhirnya diubah menjadi produk siap pakai. 5. Meningkatkan kesadaran. Kesadaran yang meningkat terkait masalah polusi dapat menjadi langkah awal untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar kamu agar mereka ikut berkontribusi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.